Jadi belum lama ini lagi ramai kabar tentang siswi sekolah negeri yang dipaksa untuk berjilbab. Nah, kabarnya datang dari 2 sekolah negeri di Jakarta dan salah satu SMA negeri di Yogyakarta. Sebenarnya ini bukan pertama kali ya ada isu kayak gini. Sebelum-sebelumnya kita juga udah cukup sering dengar soal pemaksaan penggunaan jilbab di sekolah negeri. Tentu saja isu ini memancing pro kontra di masyarakat. Bahas aja yuk bersama aku Mela di rubrik Pro Kontra, rubrik tempat kita membedah pro kontra netizen di sosial media. Jadi ada 3 kasus nih yang lagi diomongin. Pertama tentang siswi di sebuah SMA negeri Yogyakarta yang dipaksa pakai jilbab oleh guru BK yang kabarnya bikin dia tertekan banget. Tapi pihak sekolah menyangkal adanya tindakan pemaksaan hanya sangat menyarankan. Kedua dan ketiga ada laporan juga kalau siswi SMP Negeri Jakarta Selatan dan siswi SD di Jakarta Barat dipaksa berjilbab. Tapi menurut investigasi Dinas Pendidikan DKI katanya nggak ada tuh sekolah negeri yang maksa muridnya untuk pakai jilbab. Anyway, sekarang kita fokusnya di membedah pro kontra netizen apakah mereka setuju atau tidak perihal pemaksaan jilbab ini aja ya. Jadi di sini kita nggak fokus menyorot kasusnya secara spesifik di sekolah-sekolah. Oke, pertama kita bahas dulu yang pro. Jilbab ini kan memang aturan dalam agama Islam ya. Jadi kebanyakan yang pro terhadap tindakan pemaksaan pakai jilbab ini berargumen dengan dasar ajaran agama. Misalnya katanya ya memang perempuan kan harus menutup aurat dan rambut itu termasuk aurat, jadi ya harus ditutup. Terus ada yang bilang kalau maksa pakai jilbab ya sama aja, berarti maksa siswinya untuk masuk surga. Harusnya senang dong dipaksa masuk surga. Ya intinya sih menurut mereka, menurut idealismenya mereka, semua perempuan harus pakai jilbab. Masih tipe-tipe yang mirip di kelompok ini. Ada juga yang menyebut bahwa orang-orang yang tidak setuju terhadap pengharusan memakai jilbab adalah orang-orang yang Islamofobik dan anti-Islam. Oke, itu tadi yang pertama. Kedua, meskipun secara kuantitas kelompok yang pro ini mendasarkan argumennya ke konsep agama, tapi ada juga yang sepertinya merasa bahwa peraturan sekolah dan bimbingan dari guru adalah sebuah otoritas yang absolut. Karena ada nih orang-orang yang argumennya semacam, ya udah kalau nggak mau diatur atau kalau nggak mau dengerin gurunya pindah sekolah aja. Ya kira-kira begitulah yang pro. Sekarang kita bahas yang kontra. Pertama, sebenarnya ada juga nih yang kontra, tapi dasar argumennya pakai ajaran agama juga. Mereka pakai konsep hidayah. Nah, jadi katanya hidayah itu nggak bisa dipaksa, harus dari kesadaran diri sendiri. Jadi mereka nggak setuju nih kalau dipaksa pakai jilbab karena kan belum dapat hidayah. Nah, meskipun mereka nggak setuju sama pengharusan jilbab, mereka kayaknya nggak bisa nih dibilang anti-Islam atau Islamofobik. Karena mereka juga pakai basis konsep ajaran Islam, cuman angle-nya beda sama yang pro tadi. Kemudian yang kedua terkait pelanggaran HAM. Di antara yang termasuk hak asasi manusia juga termasuk kebebasan beragama, berpikir, berekspresi, dan bebas dari diskriminasi. Jilbab ini kan statement ideologi ya, meskipun hanya sehelai kain yang dipakai di kepala, umumnya jilbab biasa dipersepsikan sebagai simbol ketaatan terhadap ajaran agama Islam. Jadi nggak setara nih misalnya aturan wajib berjilbab dengan aturan wajib pakai dasi misalnya. Karena jilbab merepresentasikan kepercayaan yang ada di ranah personal, sedangkan dasi atau topi, kaos kaki, atau aksesoris-aksesoris lain tidak mempresentasikan suatu kepercayaan atau golongan. Jadi wajar kalau dipaksa berjilbab itu bisa bikin merasa nggak nyaman atau bahkan tertekan dibanding kalau misalnya dipaksa ada aturan harus pakai topi atau sabuk gitu. Kelompok yang kontra karena berdasarkan pada HAM juga menurutku nggak bisa dibilang anti-Islam ya. Karena HAM ini kan adalah hak milik semua manusia. Kalau di konsep HAM ya memiliki agama tertentu nggak membuat hak asasi seseorang menjadi bertambah atau berkurang. Semua manusia berhak atas hak asasi manusia. Ketiga, ada juga pihak yang kontra yang mereka itu mempermasalahkan tentang pelanggaran aturan di sekolah negeri. Jadi kata Disdikpora DIY, Didik Wardaya, katanya memang aturan terkait seragam sekolah itu harus mencerminkan kebinekaan atau keragaman. Makanya aturan diwajibkan pakai jilbab oleh sekolah itu ya menyalahi aturan.
Meskipun kayaknya nggak jelas sih ini konsekuensi dari pelanggaran aturan ini ya. Ada juga nih Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2014 tentang pakaian seragam sekolah bagi peserta didik jenjang pendidikan dasar dan menengah. Bahwa tidak ada kewajiban model pakaian kekhususan agama tertentu menjadi pakaian seragam sekolah. Taga Rajagah, Kepala Subbagian Humas dan Kerjasama Antar Lembaga Dinas Pendidikan DKI Jakarta, menyebutkan bahwa ada aturan keputusan Gubernur tahun 2015 tentang penggunaan pakaian seragam di sekolah negeri. Katanya memang itu dijelaskan ada pengaturan penggunaan baju buat muslimah termasuk jilbab. Cuma dengan pasal itu dalam keterpanggilannya, yang artinya menggunakan hijab itu bukan semua yang di sekolah negeri ya, begitu katanya sih. Selain itu ada juga Peraturan Gubernur Nomor 178 Tahun 2014 yang mengatur penggunaan seragam sekolah di sekolah negeri. Taga meluruskan dalam peraturan tersebut tidak ada ketentuan untuk mewajibkan penggunaan jilbab bagi siswi. Jadi kurang lebih yang kontra ini mereka ngerasa hal ini tuh menyalahi aturan, apalagi ini kan sekolah negeri ya yang harusnya jadi fasilitas negara yang bisa memperlakukan siswa secara setara dan inklusif. Nah, jadi itu tadi argumen yang pro dan kontra. Kalau aku pro atau kontra ya, aku kontra sih. Tapi sebenarnya lebih karena secara umum aturan berjilbab itu aturan yang kalau diharuskan apalagi dipaksa ya akan jadi peraturan yang gak jelas aja gitu konsekuensinya. Bakal apaan coba pakai jilbab? Kalau mau pakai argumen supaya dapat pahala atau masuk surga, nah konsep pahala dosa ini kan konsep yang cuma dipakai di ajaran tertentu. Jadi aturan ini akan sulit diterima oleh orang yang gak pakai konsep dosa pahala dalam membuat keputusan. Misalnya dia pakainya konsep untung rugi atau dia pakai cost benefit risk gitu. Jadi ya mereka akan mempertimbangkan konsekuensi yang konkret dibanding menggunakan konsep pahala dan dosa yang tidak jelas kuantifikasinya. Nah, mengenai argumen surga neraka juga nggak bisa universal dipakai ke orang ya, karena selain nggak bisa diketahui surga itu beneran ada apa enggak, orang yang percaya surga dan neraka bukan karena mereka tahu kalau surga dan neraka itu ada. Mereka percaya nih kalau ada. Nah, percaya itu bukan tahu ya. Jadi itu makanya nggak semua orang akan bisa menerima kalau konsep surga neraka dijadikan acuan konsekuensi dari sebuah aturan. Nah, lagi pula jilbab itu kan cuma sehelai kain ya, yang menurut idealisme aku nih sekarang patutnya tidak membuat kita sebagai manusia value-nya jadi nambah atau berkurang karena rambutnya ditutupin. Apalagi yang ditutup cuma rambut, cowok juga punya rambut. Nah, gak ada bahayanya bagi orang lain kalau rambut seseorang kelihatan. Kalau ada yang percaya bahwa kalau rambut seseorang kelihatan itu bikin dia berdosa dan masuk neraka, ya udah, karena kepercayaan milik seseorang tidak akan membahayakan orang lain. Misalnya kalau aku memiliki kepercayaan bahwa orang kalau pakai baju kuning ke pantai maka dia akan kegulung ombak. Nah, kepercayaan aku ini tidak akan ada pengaruh apapun terhadap orang yang ke pantai dengan berbaju kuning. Tapi bukannya manusia itu bebas ya untuk memiliki kepercayaan tertentu. Tentu saja bebas, cuma bakalan jadi ngaco aja kalau kita bikin aturan yang konsekuensinya nggak konkret dan berasal dari kepercayaan aja. Kalau menurut kamu gimana nih? Setuju nggak sama aku? Setuju ataupun enggak, silahkan tulis di kolom komentar ya. Like dan share video ini, serta subscribe channel YouTube Geolife. Kalau ada kritik dan saran mengenai rubrik pro kontra, bisa menghubungi aku melalui sosial mediaku yang tautannya tertera di bagian deskripsi ya. Makasih sudah menonton sampai selesai. Aku Mela mohon undur diri, sampai jumpa lagi di pro kontra pekan depan.